Jadi saya itu jadi ketua wilayah dari tahun 99 sampai hari ini. Sampai jam subuh ngerokok di situ. Coba ya kalau mending kalau uang hasil sendiri. Ini uang minta sama emak. Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Ibu Saada. Kalau biasa dipanggil orang Pontianak tuh Bu Saada. Iya. Sebagai koordinator wilayah atau Korwil di Kalimantan dan juga sebagai ketua di Kalbar ya Bu tepatnya. Sebagai di BKMT. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang BKMT itu apa dan segala macam, dan kita bakal tanya kulik lebih dalam lagi sama yang lebih ahlinya. Oke. Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, udah sampai hadir untuk sharing dan kulik mengenai BKMT dan segala macam. Nanti kita bakal bertanya-tanya apa itu BKMT dan segala macam. Oke. Ibu, kemarin BKMT Kalbar menjadi tuan rumah kegiatan Gebiar di Dakwah Wisata Lintas Borneo ketiga, Ibu. Iya, betul. Dan yang digelar pada tanggal 14 sampai 16 September. Iya. Dan dibuka sama Wakil Agama Pak Saiful Rapat. Iya. Oke Bu. Kita udah di latar belakang ada kegiatan BKMT sebelumnya. Nah, boleh jelaskan Bu, apa itu BKMT mungkin di awal apa gitu gimana? Baik. Sejarah mungkin. Oke, terima kasih dengan Bang Raffi. Raffi aja Bu. Raffi aja ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Pagi semuanya, sehat semuanya insyaallah ya, semua pendengar di acara Podcast Parit Baru ya. Ya, Baru Podcast. Parit Baru Podcast ya, kebalik ya. Iya, tadi udah dikenalkan sama Bang Raffi ya. Sama Raffi aja, nggak usah Bang Raffi. Kayak kejujuran Bu. Iya. Ya, jadi nama saya itu Sa'adah ya. Sa'adah itu bahasa Arab sih sebenarnya, Sa'adah. Hanya memang karena memang dialektika terlahir di daerah Jawa Tengah yang maaf sebagian dari masyarakat Jawa itu agak sulit menyebut huruf ain. Terutama kalau bahasa Arab itu ya makhorijul hurufnya itu dari tenggorokan, huruf ha, kho, ain itu agak sulit memang. Maka dibikin simpelnya aja sama mereka, jadi Sa'adah menjadi Sa'adah. Sangat lain gitu kan. Jadi Sa'adah. Intinya sama aja sih, Sa'adah bahasa Arab Sa'adah. Tapi di Pontianak nih orang kenal saya tuh Sa'adah gitu, Bu Sa'adah. Simpel banget. Simpel banget. Tapi ntar kalau di masyarakat Madura tuh manggilnya Sa'adah. Ini macam-macam daerah nih Bu. Daerah. Ntar kalau saya coba aja, kalau misalnya saya kan sering ceramah di daerah PTP ya. PTP itu kan rata-rata orang Medan ya, Medan kan. Itu di Telkom itu biasanya kan orang-orang dari Sunda, Jawa Barat ya. Jawa Barat sama Medan itu manggilnya Bu Saodah. Ya Bu Saodah. Intinya kalau di ijazah mah Sa'adah gitu. Yang penting sena. Ya kalau bahasa Arab itu maknanya sebenarnya dalam ya. Sa'adah itu artinya tuh bahagia. Bahagia. Jadi orang tua dulu mah ngasih nama tuh punya tujuan, ya kan, cita-cita nih anaknya supaya bahagia gitu deh. Nah alhamdulillah Dek Raffi, saya dipercaya sama masyarakat Kalbar untuk memimpin daripada BKMT. Mungkin bagi segmen kalangan kaula muda nih asing di. Iya benar. Karena masih asing BKMT itu apa sih sebenarnya? Ya. Maka sebenarnya BKMT ini kita coba kenalin ke segmen anak-anak muda. Iya benar. Kemarin maka di salah satu event dakwah wisata regional Kalimantan, salah satu programnya itu dakwah wisata regional Kalimantan itu item kegiatannya itu adalah ada PPMB. PPMB itu penelusuran minat bakat daripada anak-anak yang multi talenta. Jadi kita pilih setiap kabupaten kota ada perwakilan, tapi putri, remaja putri yang tingkat SMP dan tingkat SMA
atau madrasah aliyah atau MTS yang terbaik. Jadi dari segi EQ ya, dari segi intelijensia memang dia berprestasi, rankingnya 1, 2, sampai 3 di sekolah, tapi dia punya talenta di bidang bisa seni musik, bisa di seni melukis, pokoknya dia punya talenta di bidang lain selain daripada prestasi di bidang intelijensia ya, di bidang prestasi sekolah. Jadi ada bakat lainnya gitu. Nah itu yang menjadi kemarin kita seleksi itu. Jadi kita lombakan. Wah ternyata Masya Allah anak-anak pinter. Atau bahasa Inggris, yang bahasa Arab ya kan. Talentanya ada yang menari gitu ya kan. Jadi ada yang melukis. Jadi yang bikin seni kaligrafi. Udahlah mereka pinter di bidang IQ-nya bagus. Dan mereka juga punya talenta lain. Nah inilah kita mencoba BKMT mengenalkan gitu. Makanya ini salah satu upaya untuk mengenalkan apa itu BKMT kepada kalangan kaula muda. Kalau kepada kaula muda, kalau ibu-ibu mah nggak asing ya. Dan seragamnya mereka udah tahu. Seragam BKMT itu biru. Ada memang itu seragam dari pusat ya. Jadi seluruh Indonesia seragamnya sama. Kemudian kalau kalangan ibu-ibu mah itu udah nggak asing ya, nggak asing karena data kita Dek Raffi itu Kalimantan Barat itu 14 kabupaten kota itu udah terbentuk semuanya. Dari Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, dari Kalbar. Iya Kalbar, Kalimantan Barat itu sudah terbentuk semuanya 14 kabupaten kota. Terus di 14 kabupaten kota itu mereka juga membentuk di tingkat cabang. Kecamatan. Jadi kalau di tingkat wilayah kan namanya PW BKMT. Apa itu BKMT? Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi kontak. Tugas BKMT ini mengontak gitu ya. Supaya kalau di sana kurang aktif diaktifin gitu, dikontak diaktif. Jadi bergerak bersama-sama gitu. Jadi kalau di 14 kabupaten kota itu cabangnya itu namanya PC. Pengurus cabang. Iya pengurus cabang. Itu ada strukturnya, nanti ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara. Terus ada bidang-bidang. Ada bidang organisasi, ada bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, usaha dana, iya. Jadi itu bidang-bidang yang ada di bawah organisasi secara struktural gitu. Itu strukturnya dari pusat sampai ke cabang hampir sama. Cuman disesuaikan lah, kalau tingkat cabang disesuaikan. Jadi kalau cabang, di pengurus cabang itu sudah terbentuk 136 cabang Dek Raffi. 136 pengurus cabang se-Kalimantan Barat. Jadi kecamatannya sudah 136. Banyak. Iya, kalau kabupatennya tadi 14 kabupaten kota. Nah, nanti di tingkat cabang mereka membentuk lagi, mengeskakan lagi ke tingkat permata namanya. Permata itu adalah Persatuan Majelis Taklim Kaum Ibu di tingkat desa. Desa atau kelurahan ya, desa atau kelurahan. Itu jumlahnya sudah 2188 permata. Lumayan banyak. Banyak ya, 2188 permata. Permata itu gabungan dari kelompok-kelompok majelis taklim. Rata-rata itu satu permata bisa 20 sampai 30 kelompok majelis taklim. Satu desa. Satu desa. Iya. Satu desa atau satu kelurahan gitu. Jadi tadi jumlahnya di tingkat desa sudah 2188 permata. Mereka membentuk lagi itu gabungan dari kelompok-kelompok pengajian. Kelompok pengajian. Jamaahnya sudah yang terdata ya, karena kita punya database. Jadi kita setiap anggota itu harus memiliki kartu identitas sebagai anggota BKMT. Nanti saya kasih contohnya. Ya, jadi punya ID card dan itu bisa daftarnya online. Setiap masuk tuh kita harus daftar dulu. Nanti secara online gitu. Nanti kita ada adminnya, sudah ada di website BKMT. Iya. Cuman saya tadi bukan lagi trouble nih, lagi error gitu. Jadi jamaahnya tuh 78.034 anggota. 78.000. Jadi kalau menyalak bisa dong. tapi memang ini bukan di bawah nama siapapun ya Bu. Boleh jelas. Nggak canda aja sih. Canda. Jadi BKMT ini Badan Kontak Majelis Taklim ini organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang sifatnya independen. Independen itu ya independen, mandiri,
Tidak ada bawah naungan siapa. Enggak di bawah underbo manapun. Ya. Tidak di bawah underbo organisasi besar kayak Muhammadiyah. Ya. Enggak. Kita tidak di bawah underbo organisasi besar Nahdlatul Ulama. Ya. Enggak. Kita juga enggak di bawah organisasi partai politik. Ya. Enggak. Tapi BKMT benar organisasi independen yang dilahirkan itu di Jakarta pada tanggal 1 Januari tahun 1981. Udah pernah lahiran belum? Belum. Belum ya. Masih di dunia maya. Oke Bu, mungkin jelaskan Bu dari tahun berapa BKMT mulai 1 Januari dan pendirinya siapa gitu? 1 Januari tahun 1981. Itu lahirnya ya. Yang memprakarsai lahirnya BKMT itu ini berkumpulnya Majelis Taklim kalau dulu Jabotabek ya. Yeah. Sekarang ditambahkan Jabodetabek kan Demak. Ya kan? Sejabodetabek itu jumlahnya 720 kelompok Majelis Taklim. Sejabodetabek kumpul di Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta. Yang diprakarsai, yang membedani lahirnya BKMT itu beliau rahimahullah ya, karena beliau sudah wafat, Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah Abdullah Syafi'i MA. Siapa beliau? Beliau Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Siapa beliau? Beliau itu juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan eranya Pak Harto. Di akhir masa jabatan Pak Harto ya, Orde Baru ya kan? Yeah. Kemudian setelah Pak Harto lengser ke Prabon ngerti gak? Ini bahasa. Lengser ke Prabon ya, karena waktu itu masyarakat menghendaki reformasi ya, reformasi, maka beliau meletakkan jabatannya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Habibie, ya kan? Jadi beliau pada masa era Pak Habibie juga, qadarullah Ibu Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah rahimahullah juga dipercaya menjadi menteri. Gitu. Jadi eranya beliau itulah lahirnya BKMT tahun 1981 ya. Kalau beliau menjadi menteri kan tahun 99 gitu lah ya. Pokoknya di akhir masa jabatan Pak Harto dan masa Pak Habibie gitu. Kemudian dari 720 kelompok majelis taklim yang berkumpul sejabodetabek itu sepakat untuk membentuk BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas. Pertama, kualitas majelis taklimnya. Yeah. Karena dulu kalau kenal pengajian masih kesannya tuh yasinan gitu kan, kumpulan barzanjian gitu ta. Kemudian ya kumpulan ngaji-ngaji gitu doang. Yeah. Nah sekarang mau dibenahin nih kualitas daripada majelis taklimnya, secara organisasi dibenahin, keanggotaannya dibenahin, ya ustadzahnya itu dibenahin, di peningkatan kualitas majelis taklim, baik dari secara organisasinya, kemudian termasuk tadi struktur organisasinya, keanggotaannya, kemudian harus ada plannya, ada alamat domisiliknya, sehingga kalau ada surat menyurat kan gampang. Nah, itu pembenahan organisasi. Maka saya katakan Kalbar itu alhamdulillah udah setapak lebih maju. Karena sebelum Jakarta menerbitkan kartu anggota, BKMT Kalbar pertama kali menerbitkan SK-nya. Menerbitkan kartu anggota. Oh, kartu anggota. Jadi jangan sampai nanti ada romli. Tahu nggak romli? Rombongan liar. Nah, jadi jangan sampai jadi ada rombongan gelap gitu. Jadi benar-benar kalau ini anggota BKMT, mana buktinya? Ini ada di atas ya. Jadi klik nanti ada nama saya di situ gitu. Nomor ID-nya berapa di situ udah tertera gitu. Jadi benar-benar manajemen organisasinya kita benahin. Kita juga ada websitenya ya kan. Kemudian kita juga setelah dibenahi organisasinya, mutu daripada pembelajaran, sehingga tidak cuman yasinan salah enggak sih, yasinan namanya yasin bagus, tapi kan bagaimana pembacaannya, selain pembacaan pemahamannya, jadi pendidikan itu betul-betul teraplikasi sebagai seorang ibu, karena ibu kan rata-rata majelis taklim kan kaum ibu. Walaupun sebenarnya BKMT ini anggotanya nggak tertutup kaum ibu, karena untuk Sumatera Barat ketuanya laki-laki, Pak Haji Abdul Aziz itu ketua Korwil Sumatera ya. Kalau saya kan Korwil Kalimantan, beliau Korwil Sumatera itu laki-laki. Oh berarti boleh terbuka. Jadi organisasi BKMT ini terbuka bagi seluruh kalangan laki perempuan gitu. Cuman karena
lahirnya dari rahim perempuan. Lebih ibu-ibu lebih ini sesama perempuan gitu ya. Maka lagunya Muslimin Indonesia beramal dan bertakwa, ya beriman dan beramal dan bertakwa. Jadi muslimin include di dalamnya muslimah gitu. Nah terus kualitas pemberdayaan organisasi, kualitas majelis taklimnya sendiri, dan kualitas ustadzahnya, ustadzahnya maka dibuat diklat ya, bagaimana supaya sebagai seorang ustadzah itu bisa menjadi selain punya sebagai agent of change ya, penggerak perubahan, dia juga sebagai qudwah, sebagai contoh yang kata-katanya nanti didengar, contoh yang kata-katanya nanti diikutin. Jadi dakwahnya tidak hanya mengubah, tapi bisa merubah. Dakwahnya tidak hanya menyentuh hati, tapi juga mengubah. Jadi ada perubahan, pulang dari dakwah ada perubahan. Perubahan, ibu-ibu setelah mendengarkan dakwah ini, gimana peningkatan amalnya? Meningkat. Terus bagaimana kualitasnya nanti menjadi ibu? Meningkat enggak gitu. Jadi jangan sampai ibu-ibu ke majelis taklim tapi pulang tidak membawa ilmu perubahan untuk dirinya maupun buat untuk keluarganya. Karena dia kan, ibu itu kan kata Nabi SAW kan madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah pendidik yang paling pertama dan paling utama. Dari dalam kandungan dia udah ngedidik. Dari ketika dinyusuin anak udah ngedidik. Dari dinyuapin anak udah ngedidik kan. Benar. Dari bagaimana anak berjalan, ibu yang ngedidik. Jadi anak itu akan berkualitas ketika ibu-ibunya berkualitas di dalam majelis taklim. Itu orientasi daripada BKMT. Bukan hanya untuk BKMT tapi juga di diri sendiri juga berkembang. Artinya jamaahnya itu jadi dilahirkannya BKMT, Badan Kota Majelis Taklim dilahirkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas baik ustadzahnya, kualitas organisasinya, maupun kualitas daripada pembelajarannya. Gitu. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya ini kan kegiatan BKMT kan bukan hanya kayak sebelum terjadi BKMT kegiatan Ibu majelis taklim atau mengaji dan segala macam. Bahwasanya kan ada perkembangan ke depannya bagaimana. Nah, boleh tahu enggak Bu kegiatan atau program dari BKMT ini apa aja? Jadi BKMT itu selain pengajian, begitu dengan majelis taklim, ya namanya majelis itu kan duduk. Taklim itu kan belajar. Duduk sambil belajar, kan intinya gitu, sambil belajar. Nah kan ini kata Nabi, ada satu hadis gini, kalau kamu sedang berjalan, tiba-tiba kamu di situ melihat taman surga, istirahatlah sejenak di situ. Kalau kamu sedang berjalan, tiba-tiba kamu melihat taman surga, kata Nabi SAW, istirahatlah kamu sejenak di situ. Sahabat-sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Itulah dia majelis taklim. Jadi majelis taklim kita ini sedang membangun taman-taman surga. Jadi majelis taklim disebut taman surga. Bagaimana nggak disebut taman surga? Kata Nabi, siapa yang jalan ke majelis taklim, dia pergi untuk menuntut ilmu, dia sesungguhnya sedang jalan menuju surga. Duduknya di situ, malaikat mengepakkan sayap dari barat sampai ke timur, lalu memberikan ke hatinya sakinah, ketenangan. Maka rugi deh kalau anak muda nggak ngaji tuh rugi. Anak muda nggak gabung ke majelis taklim tuh rugi. Nggak gabung ke tamannya surga. Bayangin, gimana mau dapat surganya Allah di akhirat kalau di dunia nggak mau gabung ke taman surga, kan gitu. Maka orang beriman dapat dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat gitu. Pengen nih anak-anak muda yang kaulah muda nih, ya mengenal ke BKMT ya. Jadi BKMT nggak isinya rata-rata nih kan umurnya 40 tahun ke atas. Bahkan ini udah nenek-nenek 70 tahun. Gawat sih udah. Ini bayangin ketuanya juga nenek-nenek kan. Saya udah mimpin organisasi ini kan Dek Raffi dari tahun Desember pertama Desember 1997. Belum ada pada kan 97 saya udah sekretaris BKMT Kota Pontianak. Sekretaris. Jadi pas pada saat itu ketuanya siapa? Kalsum Ridwan. Kalau Pak Ridwan mungkin kenal ya, Kalsum Ridwan. Pak Ridwan itu mantan wartawan senior Pontianak. Sudah meninggal dunia rahimahullah. Di Gang Kenari, Sungai Jawi. Wartawan senior
Jadi Pak Ridwan itu istrinya namanya Kalsum Ridwan. Ya, Sebagai ketua wilayah. Kota. 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 Nah waktu itu BKMT tahun itu masih, kalau di Indonesia tadi kan 1 Januari 1981 lahirnya. Kalau di Kalimantan Barat itu tahun 1986. 86 itu udah lahir. Cuman dulu pergerakannya belum secara masif. Ya, baru bentuk pengajian doang di Masjid Raya Mujahidin. Dari baru kelompok pengajian aja di Mujahidin. Di Kota Pontianak. Oh, di Mujahidin. Iya, startnya dulu di Mujahidin. Itu waktu itu ketuanya wilayah itu Bu Mursinah M. Nur. Sebelumnya Ibu Solahah Hakim, dosen YIN. Dosen YIN. Rahimahullah beliau pindah ke Banjarmasin. Kalau nggak salah terakhir Banjarmasin beliau wafat. Dilanjutkan oleh Bu Mursinah M. Nur. Dosen FKIP ya, Mursinah M. Nur, beliau tinggal di Untan. Setelah Ibu Mursinah M. Nur, nah pada waktu itu saya kan sekretaris BKMT Kota bersama Ibu Kawan Sudirman, kemudian diadakan musyawarah wilayah. Nah kan setiap daerah kan diutus. Nah waktu itu saya diutus Qadarullah waktu itu, kemudian saya terpilih ya untuk ketua wilayah. Jadi saya lepas di Kota Pontianak, di wakil sekretaris naik jadi sekretaris, saya naik ke provinsi. Maka bukan ketua kota tapi ketua provinsi. Waktu itu saya sekretaris kota. Oh, sekretaris kota. Sekretaris kota. Kemudian begitu musbil, secara Kalimantan Barat itu musyawarah wilayah. Kemudian hasil musbil itu mendelegasikan saya untuk ketua BKMT wilayah. Itu Desember 1999. 99. Jadi saya itu jadi ketua wilayah dari tahun 99 sampai hari ini. Sampai 2003. Berapa tahun coba? 20 ya, 25 ya, lumayan. Ya, 24 tahun. 24 tahun kan sekarang 2023 kan? 99. Maka setelah itu saya waktu itu begitu terpilih menjadi ketua BKMT wilayah Kalbar. Programnya pertama pembenahan organisasi. Pertama memiliki sekretariat. Maka saya membuat surat ke pengurus harian Yayasan Mujahidin. Agar supaya kan di situ dulu ya, bangunan kan ada sayap kanan sayap kiri. Di Masjid Raya ada bangunan sayap kanan sayap kiri. Bangunan sayap kanan itu masih difungsikan untuk sekretariat waktu itu kan, sekretaris Yayasan Mujahidin. Sebelah kiri itu kan tempat wudhu perempuan. Tapi separuhnya nggak digunakan. Maka waktu itu cuma gudang. Saya bikin permohonan izin untuk menjadikan itu separuh itu untuk menjadikan sekretariat BKMT. Alhamdulillah disetujuin sama pengurus harian. Lalu alhamdulillah kami bersekretariat di situ. Kami renovasi jadi sekretaris BKMT Provinsi Kalbar. Itu pertama, gebrakan pertama, memiliki sekretariat. Yang kedua, program saya dalam waktu 2 tahun harus terbentuk BKMT. Waktu itu belum 14 kabupaten kota, 10 kabupaten kota harus terbentuk. Ini tanpa anggaran. Iya, tapi kan kita punya semangat dakwah. Dakwah itu harus berkembang, harus termanage dengan baik. Alhamdulillah direspon 10 kabupaten kota. Sehingga dalam waktu 2 tahun kami sudah bentuk 10 kabupaten kota terbentuk semuanya. Waktu itu masih 10, belum pemekaran kan? Nah alhamdulillah setelah selesai itu secara organisasi, ini program yang kedua organisasi, pembenahan organisasi. Setelah itu nanti daerah kita berikan kewenangan untuk membentuk di cabang membentuk di Permata. Permata mengorganisir dengan baik anggota gitu loh. Jadi jaringan networknya ini saya udah tersusun dengan baik, terbaik ya kan, dari pusat, Korwil, PW, PD, PC, Permata, anggota. Jadi linknya itu nyambung ya. Jadi jaringan networknya udah bagus secara organisasi. Nah kemudian kita mengembangkan di bidang pendidikan karena kita punya kepedulian bagi anak-anak yang terutama yatim, yang tidak berayah, mereka pengen sekolah, yang mu'alaf, yang harus dibinahi imannya, yang du'afa, yang gak mampu. Maka lahirlah alhamdulillah lembaga Yatim Aduha. Nah kita udah banyak sarjananya tuh. Kita didik dari SMP, ada yang malah dari SD. Sampai sarjana gratis. Sampai sarjana.
Nah, alhamdulillah lahirlah So, sarjana kita terbaik kemarin dari Fakultas Dakwah YIN, namanya atas nama Romiati. Itu dari Fakultas Dakwah, dari Kapuas Hulu. Kemudian dari STKIP itu lahir sarjana kita Ajifah, ada Nur Hayatim dari Untan, kemudian Nazarina, yatim piatu kita dari Sambas. Jadi banyak udah udah yang sampai jadi sarjana. iya sama sarjana. Kemudian yang di di BLK itu apa namanya? Bukan BLK. Mau kuliah BSI aja. Oh, Maaf saya sebut ya. Oh, dia ya. No. Iya. Dari BSI juga alhamdulillah sarjana. Kemudian banyaklah sarjana yang udah kita lahirkan dari Iya, lembaga iya. yang di bawah BKMT. Nah, badan otonom ya. Badan otonom BKMT itu lembaga pendidikan yatim yatim Adoha. Kemudian kita juga ada lembaga yatim Azizah. Ini tahun ajaran ini mulai. Insya Allah tahun ajaran ini mulai karena kita kemarin baru penyelesaian finishing gedungnya. Jadi gedung udah siap, kita tinggal untuk memasukin anak-anaknya. Oke. Dari perwakilan dari kabupaten kota BKMT diutus untuk kita didik di sini. Itu di bidang pendidikan. Iya, tadi organisasi, pembenahan sekretariat, pembenahan pengurusan, ya kan? Kemudian dari kepedulian sosial. Ketika terjadi genosida Rohingya, BKMT, masya Allah Kalbar tuh begitu melihat rasa sesama saudara seakidah ya, hati kita terkoyak-koyak, ikut sedih, ikut pilu gitu. Alhamdulillah kita bikin galangan dana untuk sebelum Palestina tuh. Oh, sebelum Rohingya. Iya. Rohingya. Oh, Rohingya. Alhamdulillah terkumpul 100 juta lebih kita kirim ke BKMT Pusat kirim ke ACT. Nah, ini terakhir ini untuk bidang sosial ini kita di Palestina ya. Free Palestine ya, kita nggak cuma ngomong Free Palestine, tapi kita juga punya aksi. Alhamdulillah kemarin kita ada beberapa tahap. Tahap pertama kita galang dana itu terkumpul 70.300.000. Ini sudah kita transfer langsung ke BKMT Pusat karena kita organisasi harus patuh ke organisasi. Jadi jenjangnya dari pusat ke anggota itu harus satu komando. Jadi makanya kita kirim ke BKMT Pusat, nanti BKMT Pusat lah yang mentransfer ke ACT, ASI Cepat Tanggap. Waktu Rohingya itu kalau kita dikirim balihonya, kepedulian Rohingya itu dibangunkan gedung itu termasuk itulah BKMT kita. Jadi bukan untuk mau tapi rasa ukhuwah, persaudaraan sesama satu akidah. Itu diantara gerakan-gerakan BKMT. Selebihnya dakwah rutin di Majelis Taklim terus berkembang. Baik Ibu, mungkin pertanyaan terakhir saya. Iya. Harapan Ibu melihat anak muda sekarang ini kan memang belum mengerti juga ataupun belum paham mendengar organisasinya seperti ini. Nah, bagaimana terhadap sekarang ada pengaruh dengan sosial media dan segala macam, ada efeknya sih, ada plus dan minusnya. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu? Iya, media ini sebenarnya kan dua sisi mata uang, ya kan? Di satu sisi memang dia memberikan dampak negatif pasti. Tapi di sisi lain dampak positifnya banyak sekali. Sekarang tinggal gimana kita memanage ya kan gitu. Iya. Senjata itu tergantung yang memegang senjata. Iya, dia bisa mencelakai dirinya, bisa menyelamatkan dirinya. Jadi ini senjata. Jadi kan sosial media ini sebagai senjata seorang mukmin, ya kan? Orang mukmin itu mesti punya senjata, ya kan? Anak-anak muda ini rentan, kan pengen coba-coba. Benar. Saran saya, yuk anak muda, langkahmu nggak usah jauh-jauh dari masjid. Kalau mau selamat, langkahmu jauh-jauh dari masjid. Saya juga dulu pernah remaja ya. Tapi remaja saya memang dari usia saya sekolah SMP sudah gabung ke remaja mujahidin. Jadi saya aktivis di remaja mujahidin. Iya, memang hobi organisasi. Keren. Organisasi mujahidin. Kemudian setelah itu saya juga bergabung di PI, Pelajar Islam Indonesia. Nah di situ yang kaderisasinya PII itu luar biasa, menggembleng mental mental baja, tidak ada rasa takut kecuali takut pada Allah. Jadi kalau Habib Margo siapa yang boxer itu, Habib siapa? Dia kan bilang gini. Kalau sebenarnya dia bilang gini, bahwa kemenangan itu bukan untuk dari kebanggaan diri, tapi Allah yang di atas. Nah, kan sekarang diikutin para pemain sepak bola itu kan, sujud syukur, lalu celebrate. Pada saat itu dia katakan bahwa ini semua dari Allah. Jadi
coba lihat dari Salah. Dia pemain sepak bola. Pemain sepak bola dari itu sama Made itu apa? Salah apa? Salah ya kan Mesir kan, Mesir. Iya. Ada yang dari sekarang bersama Cristiano Ronaldo. Wah. lebih paham. Al-Nassr. Di Al-Nassr kan sama Cristiano Ronaldo. Siapa? Made. Aduh kok dadakan bahasanya. Itu Masya Allah. Iya benar. Dia punya HP tuh. Anak muda bilang. Dia punya HP. Bayangin deh. Gajinya berapa? Satu pekan itu 27 miliar. Satu pekan. Itu dia punya HP retak-retak. Iya. Lifestyle sekarang. HP dia retak-retak. Waktu dia ditanya. Kamu itu kan bisa beli HP yang terbaru. Iya kalau nggak usah sebut merek deh. Yang terbaru, yang termahal, kamu bisa beli. Apa artinya saya punya HP itu? Ini kan masih saya bisa perbaikin. Jadi seluruh gaji dia untuk bangun rumah sakit. Ya. Gaji dia untuk apa? Bangun gedung sekolah, bangun masjid. Wow, Masya Allah, dari kaki menghasilkan sesuatu. Ini anak muda mestinya cerminnya ke sana dong, ya kan? Bahwa dakwah itu nggak mesti dengan kata-kata gitu, tapi dakwah itu seperti Habib tadi di atas panggung dia ketika bertarung dengan musuh, ibunya sudah pesan, kau jangan sakitin. Ya kan nggak mungkin tanding nggak sakit, mesti sakit namanya itu boxer. Tapi pesan ibunya secepatnya lumpuhkan musuh dengan cara apa? Kunci mati dia. Kunci sehingga tidak membuat dia lebam-lebam itu lawannya. Dan ketika saya kagum itu dia peluk lawannya begitu kalahkan lawannya, tapi begitu dia wawancarai si pewawancara ditinggal karena apa? Lawan mainnya tadi lewat langsung dipeluknya, dan hari itu juga kaosnya langsung dilelang laku 1 miliar, dan 1 miliar itu disumbangkan ke yayasan punya lawan mainnya. Jadi kan seorang muslim di panggung sepak bola dia tetap bisa dakwah. Seorang muslim, anak muda muslim dengan kakinya dia bisa menghasilkan sesuatu, dia bisa melakukan perubahan, dia memanfaatkan waktunya, dia bisa membuat perubahan sesuatu yang positif dengan cara apapun. Nah, yuk kaulah muda. Hari ini saya sebagai ibu jujur satu sisi prihatin lihat sebagian anak-anak muda yang waktunya ada dipakai nongkrong di kafe-kafe sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh tuh nongkrong. Jangan-jangan masuk di dalamnya nih di depan saya. Sampai jam 4 subuh ngerokok di situ. Coba ya kalau mending kalau uang hasil sendiri. Ini uang minta sama emak. Kasihan emak jualan goreng pisang. Emak jualan SPBU di tepi jalan. Kan kasihan nih kan. Yuk jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Seperti Rasul SAW pernah melihat punggungnya Uwais Al-Qarni. Kata Rasul SAW, siapa yang melihat punggungnya Uwais, dia masuk surga. Karena apa? Punggungnya dipakai untuk bakti ke emaknya. Ya Habib itu sangat bakti kepada emaknya. Sangat taat kepada ayahnya. Jadi saya pesan kepada kaula muda, satu, manfaatkan waktu mudamu. Karena waktu itu dia akan kembali. Tidak akan kembali, jangan sampai nyesal nanti. Jangan menyesal. Saya bilang saya dulu berorganisasi. Setelah itu PI, Pelajar Islam Indonesia. Saya berlatih untuk apa? Jadi pemimpin. Di kader itu, leadership basic training. Serta leadership intra training, mental training. Setelah itu leadership advanced training. Latihan kepemimpinan tingkat atas. Setelah itu apa? Coaching instruktur. Setelah itu baru bisa jadi instruktur. Nah artinya apa? Dari organisasi itulah kita berlatih. Untuk kalau kita punya ide, punya gagasan, kita berlatih, memiliki ide, sampaikan. Nah jadi kalau kita tidak berorganisasi, tentulah kita tidak akan mampu untuk bisa bergaul di lingkungan sosial luas gitu ya. Saya kira masa muda pertama saya tekankan berbakti sama orang tua, terutama kepada emak, ibu ya, umuka, baru abuka. Kemudian yang kedua manfaatkan waktu luang. Betul-betul manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Yang ketiga punya smartphone, gunakan untuk menghasilkan sesuatu. Uang bisa dihasilkan dari sini, bisa. Sekarang apapun online. Gunakan ini maksimal mungkin sehingga apa? Tidak menjadikan ini mudorot buat kita. Ya, sehingga Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya anak muda. Kata Imam Syafi'i, andai kata Allah tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, cukup Allah menurunkan 1 surah Al-Asr. Itu udah cukup untuk mengatur kehidupan umat manusia. Kalau manusia tahu tentang hakikat Al-Asr.
wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Allah bersumpah waktu. Yang kaya dikasih waktu 24 jam. Yang miskin kasih waktu 24 jam. Yang pintar kasih waktu 24 jam. Yang bego kasih waktu 24 jam. Semua dikasih waktu yang sama. Tapi orang yang piawai menggunakan waktunya, dialah yang sukses. Dengan apa? Amanu wa amilus shalihat. Akan sukses anak muda. Uhibbukum fillah. Aku mencintai kalian karena Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa ilmunya. Semoga apa yang Ibu sharingkan dan segala macam ini bisa bermanfaat buat anak. Insyaallah. Ya. Oke, terima kasih Bu udah sempat hadir di podcast podcast baru dan sampai jumpa di video selanjutnya.